Waalaikumsalam. Bagaimana Kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Semoga Sehat, Bapak Ibu sehat, ini sehat. dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan memulai kegiatan IHT kita. Namun sebelum masuk pada materi kegiatan, saya memintakan satu orang dari antara Bapak Ibu untuk memimpin doa. Saya Pak. Ada yang mau membantu saya dalam memimpin doa pagi ini? Saya. Oke, silakan Pak Iki. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya akan mengajak kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Iki yang telah membantu kita untuk berdoa hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan jadwal yang telah lihat untuk kegiatan kita pada sesi ini, yaitu kita akan membahas tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Oke, seperti terlihat di dalam slide yang ada di laptop Bapak Ibu masing-masing. Saya sudah mencoba tampilkan materi untuk asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Ya. Baik. Untuk agenda kita pada hari ini, sesi pertama yaitu kita akan membicarakan tentang konsep asesmen formatif dan sumatif. Jenis asesmen yang akan kita pelajari hari ini, seperti yang telah dijelaskan pada hari sebelumnya, kan ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, dan ada asesmen sumatif. Namun pada pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan tentang jenis asesmen formatif maupun jenis asesmen sumatif. Asesmen formatif itu sebagai refleksi pada proses pembelajaran. Artinya dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian asesmen itu juga untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, ketika di akhir pembelajaran, kita akan melakukan asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran yang disebut dengan asesmen sumatif. Berarti untuk pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada dua jenis asesmen yang kita bicarakan. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, untuk slide berikut, Bapak Ibu perhatikan konsep asesmen formatif dan sumatif. Ada perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dalam hal metode untuk asesmen formatif, yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Sedangkan pada asesmen sumatif, metode evaluasinya dilakukan di akhir pembelajaran. Berarti Bapak Ibu sudah tahu bahwa asesmen formatifnya dilakukan selama proses dan asesmen sumatifnya dilakukan di akhir proses. Untuk asesmen formatif, memantau pembelajaran murid dan memberikan balik yang berkala dan berkelanjutan. Dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir siswa. Sehingga bagi siswa sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Oke. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Nah, setelah guru melakukan asesmen formatif, otomatis siswa sudah bisa mengetahui kekuatan dia sampai sejauh mana.
Nah, dari situ dia bisa mengembangkan. Jika ada kelemahan-kelemahannya bisa dikembangkan atau ditingkatkan lagi untuk perbaikan ke depannya. Kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran maupun pada proyek yang dilakukan. Sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Nah, untuk asesmen formatif ini bisa jadi diberikan oleh guru, teman sejawatnya, atau diri siswa itu sendiri. Poin terakhir untuk asesmen formatif adalah umpan balik dari asesmen akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan siswa, untuk memandu guru dan sekolah dalam merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bagaimana terhadap guru? Untuk guru mengawasi pembelajaran murid. Ketika dia melakukan asesmen formatif, dia dapat mengawasi pembelajarannya, dapat juga memastikan perkembangan siswa, kemudian mengecek pemahaman siswa. Sedangkan kalau bagi murid, dia dapat mengevaluasi pembelajaran dirinya sendiri. Kemudian dia dapat membangun pengetahuannya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, dan dapat meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Kalau pada asesmen sumatif, bagi guru dapat mengukur apakah siswanya sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir dari unit pembelajaran. Yang kedua, dia dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan bagi siswa, untuk asesmen sumatifnya, dia dapat memahami performa di akhir pembelajaran. Karena kita tahu bahwa asesmen sumatif itu kan dilakukan di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir dari unit pembelajaran. Nah, untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif, kedua-duanya merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid dan juga merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik serta cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu sudah bisa tahu fungsi bagaimana penerapan asesmen formatif maupun asesmen sumatif di dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita melihat fungsi asesmen formatif dan sumatif. Bapak Ibu perhatikan kondisi saat ini, kita masih berada pada asesmen of learning yang paling dominan yang dilakukan oleh guru. Ya. Lebih dominannya asesmen of learning daripada asesmen for learning dan asesmen as learning. Nah, untuk kurikulum baru, harapan dengan kurikulum baru ini lebih mengutamakan asesmen as learning dan asesmen for learning daripada asesmen of learning. Ya, seperti yang tergambar pada slide yang kemudian di laptopnya masing-masing. Kemudian fungsi asesmen formatif dan sumatif. Bapak Ibu perhatikan gambar yang ditayangkan di layar. Porsi asesmen formatif sebetulnya harus lebih besar daripada porsi asesmen sumatif. Nah, kita melihat pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan porsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada meningkatkan pada orientasi asesmen
sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada akhir. Makanya waktu untuk menerapkan asesmen formatif itu posisinya lebih besar ketika Bapak Ibu menerapkan pembelajaran daripada asesmen sumatif. Sama seperti pada slide sebelumnya. Porsi asesmen formatif lebih besar daripada asesmen. Sekarang kita lanjutkan. Pada agenda sesi yang berikut adalah bentuk asesmen. Nah, ini hal baru yang baru kita temui di sini adalah bentuk asesmen. Sebetulnya bentuk asesmen ini telah Bapak Ibu praktekkan dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Contohnya bentuk asesmen tidak tertulis. Ini bisa dilakukan dalam tes formatif maupun tes sumatif. Asesmen tidak tertulis misalnya diskusi kelas pernah dilakukan kan? Produk kaji lahir yang dilakukan oleh para siswa. Kemudian presentasi. Ada juga drama. Dan ada juga tes lisan. Ya, kelima poin ini termasuk bentuk asesmen tidak tertulis. Bentuk asesmen tidak tertulis ini bisa digunakan dalam asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Apa yang menjadi tugas siswa ketika melakukan diskusi kelas? Bapak Ibu tinggal membacanya sendiri di slide. Kemudian produknya presentasi drama maupun tes lisan. Sekarang yang berikut adalah contoh bentuk asesmen tertulis. Kalau tertulis, biasanya Bapak Ibu melakukan refleksi, kemudian melakukan esai, kemudian melakukan poster, ada posternya, ada jurnalnya, ada tes tertulisnya. Saya minta satu orang untuk bisa membacakan asesmen tertulis untuk poin refleksi. Siapa yang bisa membantu saya? Ya, baik. Saya. Oh iya, silakan. Pak Iki bisa membantu saya. Pak Iki, silakan. Pak Lutfi saja. Pada poin refleksi, apa yang dilakukan? Ya, melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Kemudian hasil refleksi ini dapat digunakan untuk guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran siswa. Refleksi ini saya rasa Bapak Ibu sering melakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Cuma kita tidak sadari bahwa itu adalah salah satu bentuk asesmen tertulis. Ini bisa Bapak Ibu lakukan baik dalam proses pembelajaran atau asesmen formatif maupun di akhir pembelajaran atau asesmen sumatif. Kemudian di sisi lain Bapak Ibu dapat melakukan umpan balik. Umpan balik itu penting, Bapak Ibu ya. Selain daripada melakukan ketika umpan balik Bapak Ibu lakukan biasanya berarti hal baik yang sudah dilakukan. Hal yang butuh perbaikan dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Umpan balik ini sangat penting kalau bagi guru dapat memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Sedangkan bagi siswa dapat membantu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga mereka dapat membantu dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Yang kedua, pentingnya umpan balik bagi siswa adalah memberikan umpan balik kepada sesama teman. Juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar satu dengan yang lainnya. Itu mungkin materi yang akan saya berikan untuk sesi ini, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di akhir pembelajaran, di akhir pertemuan kita hari ini,
adakah di antara Bapak Ibu yang belum mengerti apa yang saya jelaskan tadi? Paham? Silakan. Sudah mengerti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, ada Pak. Paham. Ya, Pak Pak. Uci, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan. Mohon maaf, baru bisa bergabung. Iya, silakan dibaca. Ayo. Bisa dilanjutkan? Pak Uci, silakan ada yang ditanya, silakan. Baik, Pak Sof, terima kasih atas paparannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa telah disampaikan oleh Pak Sof tadi terkait dengan materi yang disampaikan. Ada hal yang saya tanyakan, apa dampak yang mungkin terjadi ketika asesmen formatif yang berpusat pada siswa ini diterapkan. Saya kira itu dulu pertanyaan. Terima kasih. Baik. Saya ulangi. Pak Uci menanyakan bahwa ketika kita menerapkan asesmen formatif, dampak terhadap siswa itu apa? Iya, benar. Adakah yang bisa membantu saya menjawab pertanyaan Pak Uci? Saya. Pak Iki mungkin bisa. Follow lagi kita ya. Silakan Satu. Pak. Ya. Siswa dapat melatih untuk berperan aktif dalam mengevaluasi guru ya, dapat melatih murid untuk berperan aktif mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka memperbaiki diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Ya, itu sudah ya. Kemudian siswa dapat mengetahui kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan dari dirinya. Saya kira itu menurut saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Lut atas jawaban. Pak Uci bagaimana? Jawaban dari Pak Lut tadi? Luar biasa. Kita aplaus dulu untuk Pak Lut yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Uci. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Pas. Saya menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini yaitu bahwa asesmen formatif dan asesmen sumatif itu dua hal berbeda yang dilakukan oleh guru. Di mana asesmen formatif itu dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, sedangkan asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak